dan juga Indonesian thermal coal price juga udah naik. Kalau mau ekstraksi batu bara itu butuh banyak solar. Misalnya pakai banyak alat-alat berat ya, ekskavator, bulldozer gitu kan. So basically demand untuk solar di segmennya batu bara meningkat juga. Biasanya second half of the year produksi batu bara lebih besar daripada first half. Misalnya isu cuaca atau mungkin isu-isu lainnya. So basically kita lihat di second half of the year penjualan BPM bisa meningkat lebih besar juga dengan tahun ini. Target kita adalah sekitar 2,65 sampai 2,7 juta kiloliter. So basically satu penjualannya naik dan juga demand dari semua segmennya sekarang udah mulai naik dan positif. Satu lagi aspek kenapa AKR tetap bisa grow adalah logistik dan supply chain. Sekarang ada banyak gangguan. Siapapun nggak memiliki infrastruktur, siapapun nggak punya infrastruktur sekarang nggak bisa. Di Indonesia ada 17 perusahaan yang dapat izin, dapat alokasi FAME dari pemerintah. Saya dengar mungkin separuh dari itu aja mungkin aktif di pasar sekarang. Even I heard in the second quarter ada banyak yang sudah gagal untuk impor juga. So basically AKR sebagai perusahaan dengan semua aspek logistik supply chain dan juga customer yang butuh banyak solar dan fuel oil, itu juga kontribusi ke kenapa AKR bisa deliver a very very strong growth di petroleum business. Banyak teman-teman mungkin pikir kalau harga energi sekarang melonjak ya akibat kondisi geopolitik, mungkin kita lihat Brentnya di atas $100, Mino Plat Singapura juga naik. Sorry Mr. Suras. Okay. Sorry. Ya, Yes. basically MOPS juga kalau lihat di chart ini sudah naik lebih dari $150. So basically harga energi sekarang udah naik. Kita tahu sekarang bisa lihat di pompa bensin ya seperti BP AKR atau Shell. BBM sekarang jual sekitar 18.000, 20.000 ya. Itu adalah harga sesuai dengan pasar. So basically AKR tadi saya bilang sebagai perusahaan kita agak posisi margin AKR selalu stabil dengan absolute amount rupiah per liter. Apapun adalah harga minyak kita teruskan ke pelangganan pakai formula. So harga POPs naik ya kita pass through. Tapi yang masalah adalah margin rupiah per liter. Untuk ini ya kita lihat harga minyaknya naik turun sampai di 2019 minus tetap AKR profitnya grow. Dan yang kedua adalah selalu AKR nggak ambil risiko zero net open position. Apapun kita beli kita jual, tidak ada inventory atau stock. Yang ketiga juga adalah sekarang kita tahu US dollar sudah mulai kuat, rupiah sudah melemah. Kita selalu cover our position. So basically all three aspect we cover. That is why AKR kalau lihat dari tahun 2005 sampai hari ini profit growth-nya double digit. Yang kedua, sekarang kita bicara terkait dengan bisnisnya kimia dasar. Ini adalah juga bisnis yang performanya luar biasa di tahun 2021 dan 2022. Kimia dasar itu adalah barang seperti chloroalkali yang produsernya adalah Asahi, atau mungkin soda ash, sodium sulfat. Ini semua adalah barang yang butuh sehari-hari di beberapa industri, termasuk industri rayon, termasuk personal home care, food and consumable semua. Akan tadi saya bilang sudah distribute 2.500 pelangganan dari tahun 1960. Tapi yang chart di bawah itu very interesting. Harga chemical dalam waktu 3 kuartal ini sudah melonjak. Dulu rata-rata harganya di bawah Rp3.000 per kilo. Sekarang harga chemical ESP sudah naik lebih dari Rp5.000. Kenapa begitu? Satu, demand chemical di Indonesia meningkat. Yang kedua adalah banyak disrupsi di supply chain. Dan juga banyak chemical seperti soda ash yang kita impor dari Eropa, ada banyak energy crisis. So basically untuk supply barang dari Eropa, dari China, sekarang kita tahu lockdown. So basically dengan ini semua harganya meningkat dan juga volumenya juga meningkat di Indonesia. Satu faktor adalah juga pemerintah Indonesia seperti Bapak Ibu tahu sejak tahun mungkin 2010-2012 sejak Presiden Bapak SBY
dan juga sekarang dengan Bapak Jokowi sudah ban semua ekspor barang mentah kan. Sekarang semua harus sudah proses dalam negeri dengan bangunan banyak smelter. Kita lihat bauxite smelter, copper smelter, semua smelternya sekarang bangun di Indonesia. 27 atau 28 smelter ada dalam konstruksi atau sudah jalan already. Ini juga bantu untuk demand growth-nya di chemical. Masalahnya kalau mau murnian raw material ya, itu butuh banyak chemical seperti caustic soda liquid, sulfuric acid, hydrochloric acid gitu. Ini adalah barang yang supply KR. So basically ini dua faktor. Satu dengan permintaan barang-barang consumer sudah naik, logistik supply chain sudah ganggu dan banyak orang nggak bisa dapat supply. Ini semua bantu untuk satu harganya naik, demandnya juga naik. Sebagai distributor, AKR dapat margin itu commission atau persentase dari revenue. So dengan ini revenue AKR sudah naik 120%. Sebagai persentase itu menjadi double. So that is why if you look at both chemical and petroleum business, margin AKR sudah lonjak dan dalam waktu 6 bulan kalau kita keluarin JP ya, nanti saya bicara tanpa JP, gross profit AKR dari 6 bulan 2022 sudah naik 80% banding dengan 6 bulan 2021. So basically kita lihat performance-nya especially currently ya, banyak purchasing manager sekarang nggak lihat demand, sekarang dia lihat supply. Wah ini mau dapat supply dari mana? Itu yang menjadi kunci gimana itu. Dan ini nggak bisa selesaikan. Tadi kemarin saya bicara dengan CEO saya, gimana Pak? Pasti investor mau tanya, ini sampai kapan gangguan rantai pasokan dan demand-nya growth begini. Beliau bilang, kalau mau increase supply itu butuh minimum 6 bulan sampai 2 tahun. Masalahnya mau produksi dan juga harus ada gangguan. So pasti the volume dan juga the price of chemical will be at an elevated level. Ketiga adalah pemerintah juga dorong banyak mengenai EV, electric vehicle revolution. Itu butuh banyak nikel, dan nikel processing juga tadi saya bilang butuh banyak chemical. So basically overall, the policy of the government to not only build more smelter, EV revolution, itu semua dorong penjualan chemical di Indonesia. Seperti satu gambaran, caustic soda liquid, satu chemical yang AKR distribute banyak ya. Itu dulu Indonesia ekspor. Sekarang saya dengar 35-40% dari caustic soda liquid itu sekarang impor. So that's why we see that there is a huge demand for chemical, and AKR sebagai distributor is already in a better position to supply chemical and petroleum. Juga sekarang saya bicara mengenai ekspansi ke beberapa bisnis seperti bisnis BBM retail. Sejak tahun 2010 already AKR sudah ada di bisnisnya distribusi BBM subsidi ke retail. Kita memiliki 130 pompa bensin di Jawa, Sumatera, Kalimantan, yang mana kita distribute barangnya solar yang subsidi. Dari tahun 2018, sekarang bisa lihat di Jakarta, Surabaya semua kita sudah buka banyak outlet BP AKR yang jualannya produk BP 92, BP 95, BP diesel gitu. Dan kita sudah buka already 30 outlet. Rencana nambah buka 350. Ya, ini bisnis juga ada banyak prospek ya. Maksudnya jumlah pompa bensin di Indonesia cuma di bawah 8.000, tapi banyak barang demandnya ada. Juga BP AKR juga selain jualan produk BBM juga jual produk non BBM, termasuk kedai untuk seperti Alfamart ya, untuk ke retail. Kita ada kopi, makanan, kastrol, lubrikan dan semua. Ini adalah konsep. Dan tadi saya bicara mengenai pemerintah punya program untuk EV. Kalau jumlah mobil electric vehicle naik ya, BP juga nanti mau invest untuk charging point. So ini juga adalah satu business opportunity. Kedua adalah mengenai bisnisnya JP. Seperti Bapak Ibu sudah tahu, proyek ini sudah jalan dari 2013. Ini adalah satu proyek yang paling besar di Indonesia sebagai kawasan industri terintegrasi berkelas dunia. So basically kawasan ini sudah kerjasama antara Pelindo dengan AKR dan sudah termasuk 400 hektar pelabuhan, 1.800 hektar yang kawasan industri dan juga residensial. Bisnis ini sudah already jalan dan sekarang sudah ada banyak customer, dan sekarang JP sudah jadi sebagai
Special Economic Zone sejak tahun lalu, kawasan ekonomi khusus, dan administrator sudah mulai kerja. Juga sudah ada 16 pabrik, dan pabrik yang paling besar adalah Freeport Copper Smelter, kita bicara. Juga ada bisnisnya untuk pelabuhan, kita juga udah ekspansi pelabuhan, dan dalam fase untuk bangun pelabuhan untuk Freeport. Dan juga utilitas, semua sudah bangun untuk tahap 1, dan sekarang udah mulai pasang pembangkit listrik tenaga surya juga. So overall, good development happening on JP, dan seperti tadi bilang, JP udah menjadi kawasan ekonomi khusus, dan pemerintah Bapak Jokowi sudah ada ke sana, sudah kunjungi 3 kali. Dan proyek yang ini kawasan ekonomi khusus juga dapat banyak manfaat untuk investor, termasuk tax holiday, pembebasan pajak, dan juga non-fiscal. So basically kalau kita lihat sejak ini jadi kawasan ekonomi khusus, ada banyak investor yang minat. Setiap hari saya dengar ada 1-2 orang sekarang kunjungi ke JP setelah COVID restriction sudah keluar. So satu proyek yang paling besar yang sekarang jalan di JP adalah proyek Freeport Copper Smelter atau tembaga peleburan tembaga. Ini adalah copper smelter yang paling besar di dunia di satu line, 1,7 juta metric ton. Untuk proyek ini, already JP sudah sewa tanah 185 hektar dengan sewa sampai 80 tahun, dan juga untuk pelabuhan sudah tanda tangan untuk 40 tahun. Dan sekarang bisa lihat ini gambarannya, ini progresnya sekarang. Dan untuk proyek ini, all utilities termasuk pelabuhan, listrik, semua sudah already delivered. Sebagai gambaran, tahun ini kita mau target sekitar 40 hektar dari 1000 hektar yang tanah kita miliki. Pasti setiap tahun nanti ada penjualannya naik. 2,5 hektar already sudah dibukukan di kuartal 1. Ada satu customer dari foreign 37 hektar yang sudah tanda tangan investment framework agreement dan dalam proses untuk tanda tangan SPA. Mudah-mudahan dalam waktu 1-2 bulan SPA udah tanda tangan akta jual beli. Kalau itu udah jadi, kita udah already capai target 40 hektar. Tapi JP nggak mau seperti kawasan industri lainnya cuma jualan tanah doang. Kita target industri yang butuh pelabuhan, yang butuh listrik, air, dan lain-lain, yang bisa dapat recurring income ke depan. Ini adalah fee-based income yang kita develop. So sebagai gambaran, kumulatif land sale yang kita sudah jual, ya kita 85 hektar, kita already sudah sewa 185 hektar, dan target tahun ini bisa 40 hektar. Kalau 40 hektar bisa jual, tahun ini land sale-nya udah hampir 800 sampai 900 miliar. Dan dengan lease income dan lain-lainnya, pendapatan tahun 2022 estimasi saya bisa 1,1 sampai 1,2 triliun. So basically, kita lihat progresnya di JP untuk tanah juga bagus, dan kontribusi ke depan. Kita lihat JP bisa menjadi satu growth driver AKR. Tahun ini mungkin 15-20% dari laba bruto dari AKR, dari JP. Itu bisa menjadi 30-35 hektar. So sebagai posisi financial dan dividend, AKR memiliki balance sheet yang kuat dengan asset base-nya lebih dari 28 triliun. Bisa lihat net gearing sekarang atau hutang minus cash itu udah jadi minus sekarang. Cashnya lebih besar dari udah hutang. Dan return on equity, return on asset AKR sudah naik sekarang. Return on equity udah 19% dengan net gearingnya nol. Itu adalah balance sheet AKR. Kalau bicara mengenai main ratio semua sudah baik, dan sebagai perusahaan kita juga lihat cash flow. Setiap tahun AKR generate EBITDA lebih dari 1,8 sampai 2,2 T, dan dengan capex yang lebih rendah sekarang, kita punya cash balance yang besar. Untuk ininya kita juga bagi dividen ke pemegang saham. Barusan setelah 6 bulan laporan keuangan udah filing, BOD AKR sudah umumkan mau pembayaran interim dividen Rp25 per saham atau 493 miliar. Dari 955 miliar profit, kita mau bagi 493 miliar sebagai interim dividen. Dan itu juga bisa lihat dalam 5 tahun yang terakhir, AKR selalu bagi dividen lebih dari 50%. Konsisten. Ke depan juga dengan growth, dengan juga monetization of JP, pasti dividen ke pemegang saham juga naik, dan juga opportunity untuk growth-nya masih bagus.
tadi saya bilang kalau lihat dengan situasi sekarang dengan outlook pendapatan bagus dan kalau kita bisa selesaikan AJB dengan investor untuk 37 hektar, kita mungkin forecast laba bersih AKL tahun ini bisa 1,8 sampai 1,9 T dari 1,11 triliun di tahun 2021. So basically growth-nya luar biasa 60-70%. Itu juga kita lihat yang bisnis di petroleum dan chemical, like I said, normally coal business the second half of the year is always very strong. Dan tahun ini chemical juga very strong growth. Begininya kita mungkin still very confident of delivering a very strong result this year. Yeah, disclaimer apply. Tapi yes, I would say that AKR is doing pretty well. And especially with the growth drivers, kita lihat pasti dalam waktu 3 tahun, 5 tahun, 15-20% atau lebih itu adalah growth outlook kita.